Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 bersama saya Afrianti Asana. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai balance scorecard ya. Itu ada di chapter 13 dari ebook yang sudah kami berikan di learning. Oke. Nah, jadi hari ini saya akan bahas mengenai balance scorecard strategic based control. Ini saya ambil referensi dari buku Cost Management Guan Hansen Mawan. Nah, tentang strategic based control, balance scorecard. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, nah ini ada 4 studi objektif yang bisa kita raih setelah mengikuti mata kuliah ini atau topik ini ya. Nah, yang pertama adalah compare and contrast activity based and strategic based responsibility accounting system. Jadi kita membandingkan antara activity based dan strategic based. Nah, untuk akuntansi pertanggungjawabannya. Lalu yang kedua, kita akan mendiskusikan mengenai basic feature dari balance scorecard. Apa-apa saja itu, nah, nanti akan saya terangkan sesaat lagi ya. Lanjut, yang ketiga kita akan mengetahui nih mengenai bagaimana balance scorecard ini menghubungkan ukuran dan strategi dari perusahaan. Jadi dia ngeling, bagaimana dia bisa ngeling antara pengukuran dan strategi di perusahaan. Lalu yang terakhir adalah describe how an organization can achieve strategic alignment. Jadi bagaimana organisasi itu bisa mencapai keselarasan yang strategis. Oke, sebelum kita masuk ke inti, nah kita harus tahu dulu nih apa sih maksud dari balance scorecard. Balance scorecard itu apa sih sebenarnya? Gitu ya. Nah, jadi balance scorecard ini terdiri dari dua suku kata, balance dan scorecard. Kita tahu ya, balance itu artinya imbang, berimbang, dan scorecard artinya adalah kartu kinerja ya. Nah, kartu skor gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa balance scorecard ini adalah kartu kinerja yang berimbang gitu. Nah, ini digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan gitu ya. Nah, jadi ini bisa dilihat di screen. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya, yang di screen ini adalah foto Robert S. Kaplan dan David Norton. Nah, jadi mereka berdua ini menuangkan kerangka kerja. Nah, dalam makalah Harvard Business Review. Nah, mereka terbitkan tahun 92. Nah, ini juga sudah dibahas. Maksudnya sudah saya share di learning ya. Kami dari tim teaching sudah share makalah ini di learning untuk direview oleh mahasiswa dengan judul The Balance Scorecard Measure that Drive Performance ya. Nah, jadi baik Kaplan dan Norton ini dia mengambil ukuran kinerja metrik sebelumnya dan menyesuaikannya untuk memasukkan informasi non finansial gitu ya. Nah, jadi lanjut ya. Nah, ini dia. Jadi balance scorecard ini pengertiannya, nah itu adalah suatu sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja. Nah, dan itu bisa diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi itu dipenuhi. Jadi pada dasarnya balance scorecard ini hanya diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan tidak terlalu mengutamakan perspektif non finansial. Gitu ya. Nah, jadi balance scorecard ini gunanya untuk itu. Nah, di awalnya ya pencetusnya. Nah, awalnya itu. Jadi selama ini pengukuran kinerja eksekutif itu mereka cuman fokus kepada ukuran finansial saja. Mereka tidak terlalu mengutamakan non finansial gitu. Nah,
makanya tahun 92 balance scorecard ini pertama kali diperkenalkan oleh David Norton dan Robert Kaplan ini. Yang mengambil ukuran kinerja metrik sebelumnya dan mengadaptasinya untuk memasukkan informasi non-finansial. Gitu ya. Nah, jadi tahu ya basicnya, latar belakangnya dari balance scorecard ini. Gitu. Nah, di sini dapat dilihat di balance scorecard ini ada 4 perspektif ya. Nah, apa-apa saja itu nanti setelah ini akan kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke slide PPT dari buku Hansen Mawan ya. Ini slide PPT aslinya. Jadi yang pertama kita akan membandingkan antara activity based versus strategic based responsibility accounting. Oke. Nah, yang pertama adalah di sini terlihat bahwa sistem berbasis aktivitas itu menambahkan perspektif proses ke perspektif keuangan dari sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis fungsional. Gitulah. Nah, lanjut yang kedua. Nah, a strategy-based responsibility accounting system translate the strategy of the organization into operational objective. Nah, jadi sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategi ini menerjemahkan strategi organisasi ke dalam tujuan dan ukuran operasional perusahaan. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, activity based versus strategic based responsibility accounting yang selanjutnya adalah menerangkan bahwa sistem manajemen kinerja yang terintegritas itu menghubungkan berbagai tujuan dan ukuran kinerja dengan strategi perusahaan. Gitu ya, jadi dia ngeling. Jadi kalau di balance scorecard ini mereka punya 4 different perspektif. Nah, yang pertama adalah financial perspektif, adalah perspektif keuangan. Lalu selanjutnya adalah customer perspektif. Nah, lanjut proses perspektif dan yang terakhir learning and growth perspektif. Nah, jadi kalau financial perspektif seperti yang kita tahu itu kinerja dari perspektif keuangan. Lalu customer ini misalnya seperti di mana segmen pasar. Nah, unit ini bersaing misalnya. Gitu ya. Lalu customernya siapa? Segmen pasarnya apa? Nah, itu maksudnya. Lalu kalau proses perspektif itu lebih ke proses internal untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemilik. Bagaimana proses internal di perusahaan tersebut? Lanjut ke di learning and growth perspektif itu berhubungan dengan bagaimana kemampuan pegawai dalam perusahaan tersebut, bagaimana sistem informasi dalam perusahaan tersebut, bagaimana perilaku pegawai, skill pegawai, dan lain-lain. Jadi mereka itu ngeling 4 ini pada akhirnya akan mencapai tujuan dari visi dan misi dari perusahaan tersebut. Nah, ujung-ujungnya ya ke financial perspektif ini. Seperti yang kita tahu tujuan utama perusahaan itu kan untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya ya, lebih ke finansialnya. Bagaimana caranya ya, berarti harus support semuanya. Learning and growth, proses, customer, dan pada akhirnya mereka akan mencapai tujuan finansial yang diinginkan perusahaan. Nah, lalu selanjutnya adalah di sini kita bisa lihat exhibit 13.1. Nah, kita lihat responsibility assignment compared. Nah, jadi kita lihat dari sisi pertanggungjawabannya. Kita lihat di sini activity based responsibility and strategic based responsibility. Ya, nah kita lihat nomor 1 itu di activity based responsibility. Nah, itu tidak terikat dengan strategi. Jadi dia tidak terikat dengan strategi ataupun target. Nah, gitu ya. Jadi mereka itu hanya fokusnya kepada aktivitas apa yang berhubungan dengan produk yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi kemudian aktivitas tersebut, nah itu dijadikan sebagai dasar perhitungannya. Tapi kalau di strategic based responsibility itu semuanya ngeling dengan strategi, mulai dari visi, misi, tujuan perusahaan, lalu turun ke strategi-strategi yang ada di perusahaan tersebut, gitu.
Jadi nomor 1 ini berbeda ya antara activity based dan strategic based responsibility. Lalu yang kedua itu system wide efficiency. Nah, ini sama ya antara activity dan strategic. Dari poin 2 sampai 5 itu sama. Dari system wide efficiency, team accountability, financial perspective, proses perspektifnya sama. Namun yang berbeda adalah poin 6 dan 7. Hanya ada di strategic based responsibility, yaitu perspektif customer dan perspektif learning and growth gitu. Nah, bedanya di sini ya. Oke, selanjutnya adalah exhibit 13.2 yaitu performance measure compared. Nah, kita membandingkan dari sisi performance-nya, pengukuran performance-nya antara activity based dan strategic based measure. Jadi secara garis besar untuk activity based measure, nah itu mereka itu berdasarkan proses internal atau alur prosedur perusahaannya beserta dengan financial standarnya. Nah, jadi dia pengukurannya terbatas sampai di sana. Jadi ada value added standar, dynamic standar, optimal standar. Mereka punya standar masing-masing gitu ya. Tapi kalau di strategic based measure, nah mereka itu ngeling semuanya dari 4 perspektif, mulai dari perspektif finansial, customer, nah internal proses, lalu ada learning and growth. Nah, semuanya digunakan ngeling dan untuk mengkomunikasikan strategi dan untuk membantu agar mencapai tujuan yang optimal di perusahaan tersebut gitu. Nah, misalnya ketika suatu perusahaan menargetkan untuk finansialnya, lebih ke keuangannya misalnya mau seperti apa. Nah, itu untuk perspektif customer, proses bisnis internal dan learning and growth semuanya ngeling gitu. Jadi tidak hanya satu-satu dan mereka itu bekerja secara seimbang gitu ya. Nah, ada pengukurannya yang jelas. Nah, itu terkait perbandingan activity based versus strategic based responsibility accounting di sisi performanya. Oke. Selanjutnya exhibit 13.3 itu kita cek performance evaluation compared. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada poin 1 sampai 4 ya kalau di performance evaluation. Lalu di sini untuk performance evaluation dari strategic base ada 6 poin. Kita lihat dari 1 sampai 4 itu sama antara ABC dan strategic base sama. Jadi untuk performance evaluation mereka mau time reduction, diukur dari time reduction, lalu quality improvement, cost reduction, trend measurement. Nah, namun di performance evaluation for the strategic base, nah mereka ada tambahan nih, expanded set of metric. Nah, mereka mengembangkan metrik gitu ya. Metrik maksudnya di sini adalah metrik yang relevan yang akan terus ada dan mengikuti untuk tujuan awal perusahaan gitu. Misalnya perusahaannya mau peningkatan revenue seperti apa, lalu pengukurannya bagaimana, targetnya apa, nah dan lain-lain. Nah, mereka itu sangat berhubungan erat antara semua perspektif yang ada. Jadi itu ya perbedaannya. Kalau di strategic base itu ada poin 5 dan 6. Mereka punya set of metric dan semuanya saling berhubungan. Lanjut ke reward compare. Nah, kita lihat di activity based reward dan strategy based reward ya. Nah, kalau di sini yang pertama kita lihat performance evaluated on 2 or more dimension gitu ya. Nah, jadi dia dievaluasi performanya hanya 2 atau lebih dimensi ya kalau activity based. Tapi kalau strategic based itu performance evaluatednya adalah untuk 4 atau lebih dari dimensi. Seperti yang kita pelajari tadi ya. Kan kalau di strategic base ada 4 perspektif ya. Jadi dia dievaluasi dari 4 atau lebih dari dimension tersebut. Oke. Lanjut. Nah, ini yang kedua sampai terakhir itu hampir sama ya keduanya. Nah, jadi intinya lebih ke reward yang diberikan perusahaan untuk
karyawannya. Nah, misalnya reward ini bisa berdasarkan kinerja, nah, atau berdasarkan misalnya peningkatan dari customer. Nah, lalu peningkatan penjualan, misalnya dikasih nanti karyawannya itu reward seperti apa gitu. Lanjut. Nah, ini basic concept of the balance scorecard. Oke. Nah, strategi choosing the market and customer segment the business unit intends to service. Nah, misalnya nih kalau di sini, nah ini kan maksudnya kita memilih market dan customer segment ya. Nah, yang berhubungan dengan perusahaan kita. Misalnya ya, seperti produk Jeko. Nah, mereka punya target ya. Targetnya siapa? Target pasarnya siapa? Mungkin di awal itu ya udah untuk generasi milenial yang umur sekian sampai sekian misal. Nah, lalu strateginya apa nih untuk ekspansi bisnisnya? Strateginya apa? Atau dia mungkin siapa tahu dia mau meningkatkan menambah segmentasi pasarnya mungkin. Oh, dia mau sekarang segmentasinya ke anak-anak. Nah, tambah mungkin nanti dibuat Jeko versi apa misal seperti itu ya. Nah, jadi ini lebih ke kita memilih market dan kita memilih customer segment mana yang akan kita kembangkan gitu. Lalu selanjutnya itu identifying the critical internal and business process that the unit must excel at to deliver the value proposition to the customer in the targeted market segment. Lalu kita mengidentifikasi unit-unit kritikal ya. Nah, untuk proporsi customer dan target pasarnya apa, gitu ya. Nah, lanjut. Ini selecting the individual and organizational capabilities. Nah, gitu ya. Jadi intinya misalnya ya, yang terakhir ini, yang poin terakhir for the employee ya. Nah, for the employee, misalnya perusahaan tersebut mau employee-nya itu atau karyawannya itu mempunyai skill seperti apa yang harus dikembangkan untuk mendapatkan customer. Gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan customer, nah skill apa yang harus dikembangkan oleh perusahaan untuk employee-nya? Oke, mungkin mereka bisa merekrutmen untuk employee-nya yang generasi muda gitu, yang lebih melek teknologi, atau mungkin mereka mengaktifkan selalu aktif di promosi di media sosial. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ini lebih ke organizational capability. Nah, required for the internal customer and financial objective. Jadi intinya, jadi ini juga ngeling sampai ke akhirnya tujuan finansialnya tercapai. Lalu ini proses value analysis. Nah, ini is fundamental to activity based responsibility accounting. Nah, lalu dia yang kedua fokus on accountability for activities rather than cost. Oke. Nah, dia lebih fokus kepada aktivitas daripada ke biaya. Nah, yang ke selanjutnya basis the maximization of system-wide performance instead of individual performance. Jadi dia lebih menekankan untuk optimal system-wide performance daripada ke individual performance-nya. Dan ini juga concern untuk driver analysis, activity analysis, dan performance measurement. Oke, misalnya nih di sini manajemen mempertimbangkan teknologi apa ya yang harus dikembangkan agar laba perusahaan kita naik, atau skill employee apa ya yang harus kita tingkatkan agar laba perusahaan kita naik. Nah, gitu ya. Jadi ini semuanya dianalisis oleh
manajer atau manajemen perusahaan. Oke, berikut adalah tampilan 13.5. Nah, strategi translation process. Oke. Nah, bagaimana proses menerjemahkan strategi? Di peta ini bisa dilihat di atas adalah vision and strategy, diterjemahkan dalam 4 perspektif. Nah, untuk mewujudkannya, ada langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Oke. Nah, di sini penerjemahan strategi ini, berarti itu adalah penspesifikasian antara tujuan, ukuran, target, dan inisiatif dari masing-masing perspektif perusahaan. Oke. Nah, ini diilustrasikan di poin ini, misalnya ya, untuk perspektif keuangan. Ya, untuk perspektif keuangan, perusahaan itu dapat menspesifikasi suatu tujuan pertumbuhan pendapatan, misalnya dengan memperkenalkan produk baru, ya. Nah, untuk pengukuran kinerja, misalnya bisa berbentuk persentase pendapatan yang berasal dari penjualan produk baru. Nah, itu untuk performance measurement-nya. Lalu untuk target atau standar, misalnya targetnya itu tahun depan untuk ukuran perusahaannya itu, mungkin bisa meningkat 20%, ya. Nah, untuk perspektif keuangannya, tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan, mungkin meningkat 20% dari total pendapatan tahun mendatang. Nah, jadi total 20% dari total pendapatan tahun mendatang itu harus dari penjualan produk baru. Nah, bagaimana inisiatifnya? Nah, inisiatif ini maksudnya adalah menggambarkan bagaimana hal tersebut dipenuhi. Bagaimana itu tentu melibatkan 3 perspektif lainnya. Makanya sekarang perusahaan itu harus mengidentifikasikan dari segmen pelanggan, proses internal, serta kemampuan individual dan organisasional yang akan memungkinkan untuk merealisasikan tujuan pertumbuhan pendapatan tersebut. Bisa dilihat ya dari ilustrasi tersebut, bahwa tujuan keuangan itu yang menjadi fokus utama. Jadi fokus utama itu adalah tujuan keuangan. Maka yang lainnya dari ukuran, inisiatif, dan 3 perspektif lainnya itu saling mendukung untuk mewujudkan tujuan keuangan perusahaan itu bisa mencapai target, bisa terwujud. Gitu. Lanjut. Ini adalah tampilan exhibit 13.6 ya. Ini summary of objective and measure for the financial perspective. Bisa dilihat di sini ada revenue growth, lalu cost reduction dan asset utilization. Ini objektifnya apa? Untuk revenue growth misalnya increase the number of new product. Dia mau meningkatkan angka dari produk baru ya. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu kita lihat di sini percentage of revenue from new product. Besarnya ini ya, persentase dari pendapatan untuk new product tersebut. Biasanya measurement ini, pengukuran ini diikuti dengan formula-formula ya. Ini contoh-contohnya bisa dilihat di sini. Misalnya nih, create new applications. Buat aplikasi baru. Gimana cara mengukurnya? Ya, lihat persentase pendapatan dari new application. Lanjut, develop new customer and market. Cara mengukurnya percentage dari revenue from new sources. Oke. Gitu ya, bisa dilihat masing-masing. Selanjutnya, begitu juga dengan cost reduction dan asset utilization. Lanjut pada tampilan 13.7. Ini untuk customer perspektif. Yang tadi kita keuangan, perspektif keuangan, sekarang ke perspektif pelanggan ya. Sama seperti yang tadi, ini contohnya. Misalnya dia mau meningkatkan market share. Bagaimana cara mengukurnya? Berarti percentage of market. Gitu ya. Misalnya dilihatnya dari peringkat keberapa ya perusahaan tersebut berdasarkan market share. Peringkat berapa ya perusahaan tersebut. Lalu dia yang kedua adalah
increase customer retention. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Dari percentage of growth, existing customer, percentage of repeating customers, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada performance value ya. Nah, performance value misalnya di sini contohnya adalah decrease price ya. Decrease price adalah penurunan harga. Nah, itu objektifnya atau tujuannya. Cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya ya dari harga produk tersebut. Lalu kita lanjut ke decrease post purchase cost. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Nah, kita lihat dari post purchase cost dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya semuanya itu dipikirkan bagaimana cara mencapai financial objektif dari perusahaan tersebut. Jadi dia semuanya saling berhubungan. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, customer value is the difference between realization and sacrifice. Nah, maksudnya di sini adalah dalam menentukan target kinerja. Nah, dalam segi kepuasan pelanggan, nah mereka menerima apa saja sehingga mereka bisa menjadi puas gitu. Maksudnya mereka itu adalah pelanggan ya. Nah, mereka mau in realization-nya itu, nah mereka menerima apa saja sih agar customer tersebut bisa menjadi puas. Nah, ketika customer itu sudah puas, nah pasti customer bisa melakukan hal-hal lain tanpa diminta. Nah, misalnya dia mempromosikan produk kita. Biasanya gitu ya, kalau kita misalnya beli produk secara online, kita misalnya beli makanan online, kita coba dulu nih, harganya oke, tidak terlalu mahal, pas di kantong, rasanya oke, lalu kita bisa memberikan apa yang tanpa diminta gitu dari perusahaan tersebut. Misalnya kita review bagus, makanan ini enak, bisa pesan di mana gitu, seperti itu ya. Nah, atau mungkin kita sebagai customer karena kita puas dengan pelayanan dan produk dari barang yang kita pesan, nah mungkin kita bisa kasih rating 4 misalnya atau 5 gitu. Nah, itu juga menjadi tujuan perusahaan ya. Mungkin tujuan perusahaannya semuanya sebelumnya adalah mau increase rating dari customer misalnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana ya buat customernya itu puas dengan pelayanan mereka gitu. Lanjut. Nah, ini adalah internal business perspective. Nah, describe the internal processes needed to provide value for the customer and owners. Nah, gitu ya. Lalu untuk proses value chain consists of 3 proses. Nah, jadi untuk proses value itu dia fokus kepada 3 proses, yaitu innovation process, operation process, dan post sales process. Oke, untuk selanjutnya basic concept of the balance scorecard adalah responsiveness. Nah, bagaimana cara perusahaan tersebut merespon untuk customernya. Nah, ini pengertiannya adalah the time it takes a company to respond to a customer order. Nah, ini bisa dilihat dari cycle time dan velocity. Oke, lanjut. Nah, ini adalah conversion cost example. Nah, ini hitung-hitungannya ya. Nah, tapi sebenarnya kita tidak fokus di sini, kita fokus di konsepnya dulu. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk velocity untuk perusahaan manufaktur ya, kira-kira seperti ini. Nah, oke, lanjut. Di sini adalah exhibit 13.8, tampilan 13.8 untuk conversion cost computation. Nah, oke, jadi intinya di sini adalah bagaimana perusahaan tersebut memanfaatkan waktu yang ada untuk memproduksi sejumlah unit tertentu. Nah, ini cara pengukurannya. Oke. Lanjut di exhibit 13.9, ini summary objective and measure for the process perspective. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa objektifnya dari innovation, operations, dan post sale service.
Oke, nah bisa dilihat juga masing-masingnya seperti apa, measure-nya bagaimana, pengukurannya bagaimana, dan di sini di sebelah kanan ini harus ditambahkan sebenarnya adalah kolom targetnya berapa, gitu ya. Nah, jadi di Exhibit 13.9 ini, nah sebenarnya adalah bagaimana how to analyze the performance of the company. Oke, nah ini merupakan objektif dari tugas PBL kita ya, untuk membuat balance scorecard perusahaan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalian harus tahu objektif dari perusahaan itu apa. Nah, masing-masing perspektif ya. Lalu bagaimana cara pengukurannya dan apa targetnya. Gitu ya. Misalnya nih perusahaan Unilever, produknya apa saja. Nah, lalu targetnya apa saja, apa yang perlu dipantau oleh perusahaan sehingga perusahaan itu bisa stabil. Nah, di dalam usahanya gitu ya. Mereka selalu stabil. Nah, apa yang harus dipantau dari perusahaannya itu, mungkin perusahaannya itu harus lihat dari financial perspektif ya. Nah, lalu kedua, kalau financial perspektif itu misalnya meningkatkan laba gitu. Lalu selanjutnya dia lihat dari customer perspektif. Nah, dia mau meningkatkan ini, digital marketingnya bagus, harus ada budgetnya sekian misalnya. Nah, lalu sehingga dia bisa tahu kebutuhan masyarakat itu apa gitu. Intinya seperti itu ya untuk masing-masing poinnya. Bagaimana cara pengukurannya dan targetnya apa. Sehingga mereka bisa mewujudkan objektif atau tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah learning and growth perspective ya. Nah, learning and growth perspective ini objektifnya itu kalau di sini ya, ini contohnya saja. Misalnya increase employee capability ya. Nah, meningkatkan kemampuan dari employee. Bagaimana cara mengukurnya? Oke, mungkin lihat employee satisfaction rating, tingkat kepuasan dari karyawan tersebut. Mungkin nanti dikasih kuesioner misalnya, apakah karyawan tersebut puas dengan gaji yang diberikan, apakah karyawan tersebut puas dengan fasilitas yang diberikan. Nah, gitu ya. Lalu ada employee turnover percentage, employee productivity, hours of training, dan lain-lain. Sebenarnya untuk learning and growth perspektif ini yang sangat penting juga ya. Kenapa? Karena untuk karyawan ini adalah kunci dari keberhasilan perusahaan tersebut. Bagaimana cara perusahaan itu bisa mewujudkan tujuan utama perusahaannya itu. Misalnya di bagian finansial, bagaimana caranya ya, mulai dari bawah itu, dari employee dulu yang mereka benahi, bagaimana skill karyawannya, apakah karyawannya puas dengan gaji yang diberikan. Jika karyawannya puas, otomatis dia akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut, dan pada akhirnya juga itu akan menyelaraskan dengan tujuan dan strategi perusahaan gitu ya. Mungkin kalian akan bertanya, bagaimana Bu saya bisa dapat data-data ini ya? Bisa dilihat dari misalnya laporan keuangan yang sudah di-share oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau di tugas untuk balance scorecard di PBL ini, kita melihat untuk perusahaan go public. Makanya kami dari tim teaching baginya itu adalah perusahaan-perusahaan yang go public. Kalian bisa lihat itu laporan keuangannya sudah terpublish. Lalu ada juga beberapa riset di jurnal artikel yang membahas tentang perusahaan tersebut, bisa dilihat dari sana juga. Bisa dilihat dari laporan keuangan, CALK-nya juga bagaimana. Nah, bisa dilihat dari sana gitu ya. Selanjutnya ini adalah strategy maps. Nah, itu ya, ilustrasi dari strategy map dari bagaimana linking measures to the strategy. Di sini kita lihat increase shareholder value, ini tujuan utama dari perusahaan tersebut. Nah, mungkin dia dari bawah dulu, learning and growth. Kita bisa lihat panahnya dari bawah ya. Yang perlu di-improve pertama kali adalah employee skills-nya. Bagaimana karyawan tersebut bisa maksudnya skills dari karyawan tersebut bisa ditingkatkan. Otomatis jika employee skills-nya itu meningkat, maka ini juga akan meningkatkan cycle time.
gitu ya. Misalnya biasanya 1 jam produksi itu karyawan bisa menyelesaikan 40 unit produk gitu ya, biasanya dalam 1 unit produksi. Namun karena employee skillsnya udah meningkat nih, nah udah ditingkatkan perusahaan mungkin dengan pelatihan misalnya, jadinya 1 jam produksi 1 jam, nah itu bisa memproduksi 50 unit. Jadi lebih banyak ya yang bisa diproduksi. Nah, lalu ini otomatis juga akan reduce cost gitu. Oke. Nah, jadi di sini langsung dia ngelink ke finansial, dia bisa decrease proses cost gitu ya. Nah, untuk perspektif customernya, dia bisa mengimprove delivery reliability. Nah, gitu ya. Lalu itu juga berefek secara langsung ke increase customer retention dan increase market share. Kalau sudah increase market share, otomatis juga akan meningkatkan revenue dari perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut sudah meningkat revenue-nya, pendapatannya, itu juga otomatis sudah meningkatkan profit. Jadi dia saling berhubungan, efek domino ya. Nah, pada akhirnya kalau financial perspektif sudah terpenuhi, akhirnya juga akan meningkatkan shareholder value. Ini tujuan utama perusahaannya juga tercapai. Jadi gitu. Jadi peta strategi ini dari bawah ya, dari learning and growth. Nah, pada akhirnya mereka saling ngeling ya antar perspektif dan pada akhirnya mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Di sini bisa dilihat di eksibit 13.12. Nah, ini kira-kira ringkasan ya. Nah, jadi ilustrasi. Misalnya untuk perspektif finansial, dia targetkan porsinya itu 25%, customer 25%, internal proses 25% dan juga learning and growth. Nah, ini nggak saklek ya setiap perusahaan seperti ini hanya contoh. Untuk finansial objektifnya apa saja? Oh, ini ada 4. Apa saja itu bisa dilihat masing-masing, bagaimana cara measurement-nya. Nah, dan targetnya apa? Bisa dilihat satu-satu ya. Nah, misalnya ya objektif finansial yang pertama increase shareholder value, measurement-nya dengan share price. Targetnya apa? Oh, 50% meningkat nih. Nah, gitu. Lalu increase profit. Nah, measure-nya apa? Profit dari perusahaan tersebut, kan ada ini ya, perbandingan. Misalnya kalian pernah belajar tentang ROE, ROI dan lain-lain ya. Nah, itu juga bisa dijadikan formula untuk measurement di sini. Targetnya apa? Misalnya di sini untuk increase profit 100%, nah 100% meningkat misalnya seperti itu. Nah, jadi berbeda-beda antar masing-masing perspektif. Ini disesuaikan dengan perusahaan masing-masing nanti yang kalian dapat dari pembagian kelompok dan pembagian perusahaan. Tuh. Jadi sudah selesai ya, sudah di end of chapter 13. Jadi itu penjelasan singkat saya mengenai balance scorecard. Nah, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga mudah dipahami dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.